Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin dari Abu Data. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang membuat aplikasi WebBro Point of Sale, Post WebBro atau WebBro Post pada Laravel 12 series. Kita masuk ke video keempat tentang bagaimana memanage sebuah produk atau manajemen produk. Kali ini bahasan kita tentang CRUD, create data product, read data product, update data product, delete product, dan upload ke GitHub. Dari materi-materi tersebut, kita cek terakhir yang sudah kita kerjakan. Saya PHP Artisan Shop, saya siapkan servernya. Ini dia yang sudah kita kerjakan. Terakhir kita sudah bikin enable ini ya, activate, masang aktifnya. Jadi ketika aktif di beranda, dia muncul beranda. Kategori juga demikian. Untuk produk dan pengguna belum ada, jadi masih kosong. Kali ini kita akan masuk ke produk. Targetnya kita selesaikan untuk semua produk. Kita lihat dulu. Yang pertama, kita cek di web.php, tambahkan untuk produk. Oke, sudah. User nih, karena memang kita belum buat, biarkan saja. Berarti secara controllernya sudah. Yang berkaitan dengan readme-nya boleh kita masukkan. Manajemen produk. Mestinya kemarin tuh ada tambahan di kita ya. Sebelum kemarin tuh kita tambahinnya activate, mengaktifkan activate, menu aktif, memasang menu aktif. Oke, untuk keempatnya ini kita ada create product. Oke, CRUD create product. Tentu kalau create sampai simpannya ya. Read product, update product, delete product. Oke, cukup. Readme-nya sudah cukup, boleh kita minimize. Masternya kita cek. Untuk produk sudah URL-nya pun boleh kita minimize lagi. Kategori kita buka di bagian product controller. Ini dia, sudah kita siapkan tempatnya. Show kita tidak gunakan, jadi boleh dihapus untuk show-nya. Yang lainnya boleh kita biarkan. Baris komentar ini bebas ya, mau dihapus boleh, tidak pun tidak apa-apa. Kita awali dari indeks untuk produknya, sama dengan di function index di bagian kategori. Yang kita butuhkan sedikit saja di bagian sini. Sama dengan kategori ini ya, persis. Kita ambil juga produknya. Nanti tinggal kita mau settingnya, order by-nya apa, kebutuhan kitanya apa. Sesuaikan kebutuhan saja. Misal saya copy paste saja ya. Ambil untuk product controller. Sesuaikan. Products dari produk kita, ordernya by ID, maunya urut berdasarkan yang terakhir di input, jadi paling atas.
Oke, produknya sudah diimport, jangan lupa sekaligus ya. Oke, kalau sudah diimport, buat dulu view-nya biar tidak error. Ini kalau dijalanin sekarang masih error karena view-nya belum ada. Oke, view-nya langsung kita buat. Saya tutup dulu semua, buka ulang adanya di resource view. Oke, copy paste saja dari kategori, Ctrl C Ctrl V, ganti namanya F2 dengan produk. Oke, sudah. Kalau dijalankan sudah berhasil jalan, tapi isinya masih kategori, variabelnya semuanya masih kategori. Kita sesuaikan isinya, diawali dari ini punya indeks kategori dari produk ya, kita ambil dari indeksnya dulu. Semua tulisan kategori di file ini boleh kita ganti jadi produk. Pastikan yang diganti hanya yang sesuai dengan hurufnya, huruf besar, huruf kecil, huruf kecil. Kemudian cari kategori. Oke, tidak ada, berarti cukup kita cari yang kategoris. Ganti dengan products, ada 6. Oke, semuanya sudah. Kita sesuaikan. Karena di sini ada bagian tambah ya, tambah produk sini nih. Berarti indeks ini kita duplikat. Yang ini kita ganti bagian tambah. Oh, nggak usah ya, nggak usah diduplikat, harusnya kita ambil dari edit saja nanti untuk tambahnya. Oke, tambah produknya yang di sini kita buang langsung. Kita ambil manajemen produk, layout master, manajemen produk, sesuaikan semua, beranda produk lagi aktif ya. Data produk, kalau error dia menampilkan pesan errornya. Produk, untuk produk ini ada gambar nanti, jadi wajib ada tipe enkripsi, encryption type, ENC type. Pilihannya multipart garis miring pom data. Ini kalau mau edit foto, ada upload foto, wajib ada ininya ya. Kita lanjut. Berikutnya name placeholder, nama produk, CSRF. Oke, betul ya, sudah. Ini untuk data produk placeholder. Kenapa ada pom? Ini kan kita bukan mau simpan data. Oh, salah hapus. Coba cek data produk, ini kan kita bukan mau simpan data, salah hapus ya, maaf. Katakan saja ini buat. Oke, jadi harusnya yang di Ctrl-Z lagi. Nah, yang dihapus tuh yang atasnya, yang bagian tambah produknya. Jadi harusnya yang kita hapus tuh yang ini nih. Ini salah tempat sih letaknya, harusnya kayaknya dari kategori ya, salah ya. Nah, ini nih, mestinya tambah kategori itu adanya di sini, data kategori itu adanya di sini. Ini ketukar judul. Oke. Dan ini juga harusnya ada resetnya. Sekalian deh kita betulin dulu kategori. Betulkan bagian kategori. Ini harusnya judulnya adalah data kategori. Kemudian di bawah sini judulnya di atas ya. Nah, ini baru tambah kategori. Cek. Nah ya, tambah kategori di sini. Ini data kategori. Simpan, mungkin di samping simpannya sekalian
kita buatkan satu button tambahan untuk reset. Kita samakan saja, type reset float right. Nah, batal. Oke, kita lihat hasil ini maksudnya ya, set. Nah, ini kalau batal, bukan batal sih, saya lebih istilahnya belum pas ya, belum ketemu. Kalau batal tuh nggak pas. Sekarang saya isi batal tuh kan bukannya dia nutup, tapi kosongkan ini nih. Gimana cara ngosonginnya ya? Istilahnya saya belum ketemu untuk bahasa Indonesia, jadi saya tetap pilih istilah aslinya, yaitu reset. Oke, cukup bagian resetnya. Nanti juga ini dipakai di edit, ada bagian resetnya. Dah, kita buat sama saja. Buttonnya button default ya. Kalau secondary, oke, kita cek saja bagusan default apa bagusan secondary. Oh, terlalu tebal ya, saya pilih itu saja, default saja. Nah. Oke, selesai untuk perbaikan kategori. Kita lanjut produk. Oke, ini sudah nempel, berarti tata letaknya belum. Ini yang harus kita hapus, dia data yang tulisannya data. Edit dan indeks kategori selesai. Indeks untuk produk baru akan kita mulai. Ada di bagian simpan. Istilahnya kita ganti biar tulisannya tidak simpan. Update saja. Yang bagian bawahnya kita hapus. Ini berarti bagian tambahnya kita ganti jadi data. Bagian atasnya yang kita hapus. Oke. Oke, ini kita hapus. Jadikan 12. Beri judul data produk. Cek hasil. Oke, benar ya, data produk. Sesuaikan isiannya. Manajemen produk, oke, sudah semua. Oke, kita cek. Oke, dari database kita yang ada, produk itu apa saja yang kita butuhkan. Mulai dari nama produk, nomor nama produk. Kita butuh foto ya, boleh kita masukkan saja fotonya, foto di kedua saja. Saya mau kasih ukurannya 100 kali ya. Di sini 10, oke. Saya kasih 100 boleh. Kemudian nama produk, deskripsi alias keterangan. Kita butuh stok, harga, kategori. Deskripsi, stoknya ada berapa, stok, harga,
dan terakhir kita butuh dia ada dari bagian kategorinya apa. Untuk aksi kita bisa buat samakan saja, tapi kita berikan di Oke, kita buat ini produk, jadi ganti kategori. Mending kita buat umum row, produknya tetap sama, di sininya row saja. Loop iteration kita ganti produk. Oke, ini kategorinya ganti dengan row. Nama name description stok harga kategori. Stok harga untuk kategori kita ambil dari kategori name. Oke, ini ngambilnya dari sini, namanya sini maksudnya produk. Ini kategori. Nah, terus kita masukkan name, yang diambilnya adalah name-nya. Oke, untuk produk destroy-nya ini kita ganti dengan row. Tadi kita pakainya row, berarti langsung saja $row, menghapus data produk. Oke, sama ini ya lainnya, data tidak ada, ini produk link itu data pool yang diambil. Untuk gambar sama harga kita sesuaikan dulu, kita cek dulu ya. Untuk gambar kita kasih lihat dulu saja, ini kita beri namanya image, kita cek dulu hasilnya ya. Ini nama gambar yang muncul. Oke, ini kita pakai, ini stoknya sudah, harga sudah, kategorinya sudah. Nomor fotonya, nama produk, deskripsinya, stok, harga, kategori, aksi. Apalagi ya, cukup kayaknya. Oke, kalau mau dikasih gambar, kasih tab, kasih border sekalian, boleh kita kasih garis. Oke, dah. Itu tinggal fotonya yang kita selesaikan. Tapi jangan ditinggal, diikutin dari belakang. Untuk price-nya dulu kita ambil harga dengan menggunakan product price, kita tulis RP secara aturan, tidak tanpa spasi, jadi kita buat saja RP tanpa spasi, kemudian tambahkan number format. Oke, sudah. Cek hasil. Oke, selesai. Ini dia harganya, cek. Ya, harganya 75.000 misalnya. Yang ada gambar. Oke, yang belum tinggal gambarnya saja kita buat.
gambar. Untuk gambar, ketika ada nama gambar dia akan menampilkan gambar, namun ketika tidak ada gambar kita buat dia tidak menampilkan gambar. Berarti dari image ini kita sesuaikan. Oke, bagian sini kita sesuaikan, kita pakai if saja. Kalau datanya kosong, oke, kita pakai if else ya. If row image, oke, berarti kalau ada isinya nih. Kalau ada isinya, kita ambil, kita cek juga nanti ketika gambar itu kita akan letakkan di mana. Pastinya gambar tuh nanti kita akan letakkan di dalam sini. Ada folder yang buat nanganin aset gambar-gambar, masukin di dalam sini. Jangan lupa pula kita siapkan juga perintah php artisan storage link. Ini akan bikin link masuk ke dalam folder public yang sebenarnya ngambil dari storage. Aslinya adalah ada di dalam storage app public. Nah, kita letakkan dalam sini. Jadi dia akan otomatis bikin folder namanya storage app public. Nah, ini dia storage app public ya. Atau kalau di publicnya tadi ada, di dalam public itu ada judul baru namanya storage. Kalau di sini dia ada langsung public gitu. Nah, kita nggak bacanya lewat sini saja, lewat di dalam public ada storage. Jadi ngambil datanya nanti mestinya kita ambil dari sini nih, storage. Kita ingin nanti di dalam storage ini kita akan upload file-file milik kita. Misalnya ada produk, ada apa, tergantung sih kita mau nambahin apa. Saya mau produk, khusus produk, taruh aja dalam situ. Jadi di dalam public storage ada produk. Nanti kalau ada kategori ya masuk kategori, ada user masuk user gitu. Kalau mau sebelumnya ada folder duluan upload ya boleh upload. Saya contohin gini aja satu. Jadi storage produk, kemudian produk image, kita ambil ukurannya 50, heightnya, widthnya kita kosongkan saja, kelasnya kita biarkan ini alternatif. Kalau nggak ada, misalnya gambarnya nggak ada atau nggak muncul, kita mau nampilin apa, boleh kita ambil dari namanya. Berarti kita masukin saja $row name. Begitu juga kalau dideketin. Oke, kita buat selain itunya else nya. Kalau nggak ada kita nampilin apa. Oke, kalau nggak ada kita ngambil file dari aset milik kita, dist img. Nah, kita ambil logo milik kita ya, yang kemarin sudah kita masukin. Ini logo Webpro. Jadi kita ngambilnya adanya di dalam aset dist img, bukan di dalam storage lagi, tapi assets dist img. Filenya adalah logo.png. Kita samakan headnya 50, kelasnya samakan. Ini alternatifnya kalau nggak ada samakan sajalah. Oke,
Ini yang kita pakai titel. Oke, yang atas kita buat juga titelnya. Titel. Oke, sedangkan alternatif yang kita gunakan, saya mau tulisan web pro saja. Kita cek dulu hasilnya. Ini ya. Oke, yang sudah ada fotonya dideketin, ada, ini ada, ini ada. Ini kalau gambarnya dibuat bulat. Di bagian kelasnya. Kalau kita nggak usah pakai circle gimana? IMG fluid saja kali ya. Kita pakai fluid. Circle tergantung fotonya ya. Fotonya bagus ya, bagus juga. Kita pakai fluid. Cek dulu hasilnya. Oke, ini fluid. Ukurannya terlalu besar untuk ukuran 50. Coba kita kasih ukuran 30. Tes dulu saja. Oke. Elevation, saya nggak mau pakai elevation. Uji coba langsung saja 30. Kita letakkan di tengah saja ya, line center. Refresh. Oke, gambarnya di tengah. Oke, jadi ya, tes ulang kalau pakai elevation. Elevation 0 nggak ketara, elevation 1. Oke, kalau elevation 2, apakah dia lebih tinggi dari elevation 1? Oh, ini ya gambarnya elevation. Nah, sudahlah, nggak apa-apa, kita pakai yang ini karena memang gambarnya rusak. Ada gambar tapi nggak upload, jadi nggak muncul. Oke, kita biarkan. Ini ukurannya 30, lumayan tinggi. Nah, kecilin saja. 20 atau 25? Oh, ini apakah gara-gara elevationnya jalan ya? Cek ulang dahulu. Oke, memang H dari IMG logo H20px. Kalau saya kasih cuma 2px, apakah IMG fluid penyebabnya? Oke, sepertinya memang IMG fluid ya. Kelas dari IMG. Oke, kecil ya. Kalau kelasnya saya hilangkan, ganti 25. Oke, nih terlalu kecil sudah. Berarti memang penyebabnya adalah gara-gara kelas IMG fluid. Kalau saya pakai elevation 2 atau 3, tapi IMG fluid saya nggak pas. Kasih 40, IMG fluid langsung ukurannya terlalu besar. Saya nggak bisa atur gede kecilnya. Saya atur di 50 saja buat contoh. 50.
title udah oke. Ini kalau gambarnya nggak ketemu, dia ngambil dari nama, berarti row name title alternatif row name. Oke lah, ini boleh kita buat sama saja biar tidak terlalu panjang. Oke, sekalian buat ngetes. Giliran kecil kekecilan, giliran gede kurang gede melulu ya. Coba 75. Oke, cukuplah segini. Lebar tingginya saya paksa saja segitu, di 60-an kayaknya, pasnya 60-an. Oke, jadi tidak terlalu tinggi juga ya. Kita buat di sini aja untuk ukurannya. Yang lainnya untuk foto alternatif yang munculnya, kalau dia memunculkan titelnya oke, dia ada alternatifnya, ada titelnya yang muncul ya, row name. Oh, gambarnya yang muncul, biarkan saja. Oke, kita lanjut dengan ini selesai. Oh, ini juga sama, aman semua. Ini lebih parah lagi ya gambarnya. Oke, kita biarkan saja yang lainnya. Alternatif gambarnya juga nggak ada yang muncul. Sip, selesai untuk materi read data atau lihat data produknya. Kita lanjut untuk read-nya. Read-nya kita buatkan dahulu di sini di kanannya. Kenapa tadi di kategori tidak ada? Karena di kategori sudah ada di sebelahnya langsung, jadi nggak perlu kita buat produknya, diletakkan di bawah sini di bagian samping data produk. Oke, di bagian sini kita akan buat, berarti samping tulisan data produk kita pakai ini, pakai H5 ya. Kita ganti saja ini pakai div. H5 nya kita masukkan sebagai H5 di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat hasilnya oke, sama ya. Baru kita buat kita ambil kolom dan text right, kita buat rute ke product read. Kelas yang kita ambil button primary, kemudian teksnya kita tebelin sekalian, teks bold, atau kita juga bisa tambahin teks white. Nanti kita cek lah. Edit. Kan dia kalau produk mau buat, oh iya, nambah, berarti ya kita plus saja, tambah produk. Kita cek hasilnya, ini dia tambah produk, tapi nggak lurus ya, nggak ada enter nih. Ini belum sesuai, kita sesuaikan terlebih dahulu. Call text right, biar dia bisa langsung satu tempat. Kita buat row-nya. Oke.
Ini kita turunkan. Oke. Pesawat Hisham di mana? Hah? Oke, sudah ya, lurus. Ini kemari. Ini setelah tanda tambah kita suruh geser tulisannya. Maksudnya gimana coba? Pesawat Hisham yang kemarin beli di mana? Tanda dan NBSP. Apa dihilangin apa rusak? Hah? Kita tambah satu lagi. Hisham. Oke, ini dia jaraknya. Oke, selesai pilihan untuk tambah. Kalau ditanya tuh jawab apa? Kayak nggak punya mulut. Kita tes apakah dia berlaku. Bisa diklik bagian tambah di sini. Edit data, tambah. Kalau warnanya kita sesuaikan ulang bagaimana? Biar beda dengan edit. Atau editnya kita ganti jadi warning. Boleh juga sih. Kita sesuaikan. Edit button primary. Ini kalau kita ganti jadi warning, peringatan. Oke. Ini juga boleh, atau ini yang kita ganti jadi info juga boleh. Oke, masuk ke create-nya. Kita selesai bagian read data file index-nya. Sekarang kita masuk di bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita tambah data. Kita copy paste saja, kita ganti yang editnya saja, kita ganti dengan create blade.php. Sama, kita kontrol H terlebih dahulu, sama kategories, hanya ada satu kategori, ganti dengan produk dan 6. Oke. Kita cek terlebih dahulu di dalam controller yang kita siapkan. Di dalam controller create-nya belum ada, berarti kita siapkan dulu controller untuk create-nya. Karena kita butuh kategori, jadi di dalam create ini informasi tentang kategori, nanti harus milih kita kategori yang mana. Maka kita buat dulu variabel yang akan nanti kita umpankan ke dalam view miliknya si produk. Karena bentuknya jamak atau banyak atau plural, maka kita beri nama kategoris. Ambil dari kategori all, kategorinya belum diimport, berarti harus kita import terlebih dahulu. Oke, sudah. Baru kita masukkan view-nya. View-nya kita beri nama product create, kemudian ambil variabel yang ini. Oke, selesai, maka dia akan larikan ke sini. Yang kalau kita coba refresh, dia sudah masuk. Hanya variabel yang tidak ketemu saja di dalamnya. Oke, kita sesuaikan. Ini untuk create-nya kita tidak menggunakan update, tapi kita menggunakan store. Store ini tidak diperlukan. Metodenya post, kita butuh type multiplatform. Ini juga kita nggak butuh, kita belum pakai karena kita belum edit. Kita lanjut untuk yang pertama. Di sini defaultnya name ya, biarkan saja name. Nama produk
saya tekan ini dulu ya, Alt Z alias Pure Word Wrap. Nah gitu, biar kelihatan utuh. Boleh saya matikan dahulu biar kelihatan semua. Saya ambil dari old name saja, asli namanya nggak usah karena kita belum pakai. Oke, name-nya sudah. Yang pertama butuh banget itu kode ya. Untuk yang paling atas bisa kita gunakan hash name code. ID saya belum butuh ID, jadi sebenarnya untuk ID bisa saya buang terlebih dahulu. Saya butuh name. Oke, ganti namanya jadi kode. Ctrl D ya untuk milih semuanya. Ketika diklik satu, oke, sudah name kode. Ini berarti saya tulis kode produk. Sini boleh langsung saya siapkan si input ini sebagai auto fokus. Cek hasilnya. Oh, bagian bawahnya belum selesai. Errornya deh dibenerin dulu karena tidak ada kategori description. Oke, descriptionnya pun kita hilangkan. Yang lainnya oke, ID-nya kita buang. Deskripsi produk, all description. Oke, nanti kita butuh reset ya. Ya, kita cek dulu saja. Nah ini reset. Oke, cukup ya. Data produk. Oke, kode produknya apa, nama produknya apa, deskripsi produknya apa, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ini bukan hanya segitu yang dibutuhkan, banyak butuhnya. Code name description kita baru 3, 1 2 3, minimal 3 lagi. Stock price, oke, stock dan price ini mudah karena mirip, kita bisa ambil dari code. Satu, dua. Yang ketiga ID ya. ID sama cukup segini dulu aja. Kita ambil untuk stok kita jadikan sebagai number. Kita Ctrl D secukupnya. 1 2 3, kita butuh 2 lagi. Oke, ganti dengan nama stok, STOCK. Selesai. Judulnya jangan lupa stok. Berikutnya kita tanyakan harganya atau price. Harga produk, tipenya number. Ini kalau depannya pakai RP, kita cek dulu saja. Oke, ini ya, cuma dia ada di atas, gak usah, nggak apa-apa lah. Berikutnya setelah harga kita butuh pilihan.
combo box, form group ya, kita pakai select kategori ID. Kalau error ya dibuat sama, optionnya kita buat pilih kategori, kita gunakan for each dengan pilihan option kategori diambil dari kategori name. Kita buat selectnya. Kalau error kita buat spannya dengan strong pilihan. Oke, ini saya tutup dulu sampai sininya, saya hapus saja. Oke, kita cek dahulu, pilih kategori, muncul ya kategori yang ada dengan urutan kategori tidak diurut ya, kita urutkan saja biar lebih enak. Urutnya di sini kita ambil pada bagian create sini, kita buat order by name, kita ambil semua saja, refresh. Oke, ini yang saya maksud abjad. Oke, berikutnya fotonya. Untuk foto alias gambar produk kita buat sama, kita ambil dari form group dot form group, kita buat form grupnya gambar produk. Kita pakai label aja ya, label gambar produk. Oke, baru di dalamnya kita buat input dengan tipenya gambar, input tipe file, kelasnya form control. Oke, kita buat sama. Kalau error dia muncul kayak gini dan dia ngasih tahu. Oke, cukup. Kita cek dulu hasilnya. Ini maksudnya gambar produk. Oke, selesai untuk tampilannya. Kalau kita contoh isi fotonya, mau diisi atau tidak, nah, baru kita klik update, dia akan lari ke aturan produknya alias ke controllernya pada bagian berikutnya, yaitu tentang store. Berarti sekarang kita atur di sininya nih, di store-nya dengan permintaan di request dan requestnya. Oke, kita atur dulu di sini. Yang pertama kita buat dulu validasinya. Ambil dari request validate. Isiannya kita mulai dari kodenya dulu. Kode yang kita butuhkan. Untuk kode ini kita butuh required string. Kode kita buat maksimal 10 saja. Jadi nggak boleh lebih dari 10. Berarti kita batasi juga bahwasanya di create-nya jangan sampai orang nggak sengaja ngisinya cuma 10. Jadi harus kita kasih pembatasan di dalam sini dengan perintah max length 10. Jadi tujuannya seperti apa? Ini kita batasi 10.
Oh, ini belum selesai ya, jadi error di sini saja. Oke, karena mau lihat, saya kasih lihat dulu. Ini saya tutup dulu biar tidak error. Oke, ini maksudnya ini hanya bisa 10 maksimal. Setelah sampai 10 dia tidak bisa ditekan lagi. Itu maksudnya. Maxlink hanya berlaku untuk teks, jadi kalau jenisnya number tidak bisa pakai maxlink. Oke, kita buat max 10, kemudian kita buat nilainya unique, berarti harus tambahkan perintah unique. Apit dulu tandanya. Nah, ini dia. Jadi harusnya kita buat, nah, petiknya belakangan. Unique dari nilai dari data yang ada, yaitu data produk. Berarti unique produk. Kalau sudah ada nilai yang sama, kita nggak bisa ngisi lagi. Ada required string maksimal nilai 10 unique product. Berikutnya kita pakai name. Untuk name kita pakai required string. Oke, kita biarkan saja nilai tertinggi. Untuk description boleh kosong, jenisnya string. Untuk kategori ID saya maunya stok dulu, nulisnya boleh stok. Kita pilih jenisnya boleh integer, boleh juga numeric. Oke, required saya pilih integer. Saya nggak mau ada satuan karena memang saya milih nilai dari awal pakainya integer, bilangan positif. Price juga demikian. Untuk rupiah saya tidak izinkan ada koma di belakang karena satuan pembayarannya dengan menggunakan rupiah, bukan dolar. Kalau dolar setelah koma masih ada nilainya, tapi kalau rupiah udah nggak ada nilainya. 100 jauh udah nggak susah, 500 masih bisa, apalagi kalau 100,2. nah 0,2 bagaimana bayarnya? Oke, setelah price baru saya gunakan sama saja. Stok boleh kosong nggak ya? Kalau stoknya nggak tahu berapa, berarti saya izinkan kosong, nullable. Untuk price saya wajibkan saja, biarkan. Kategori ID wajib harus ambil data dari kategoris yang sudah ada isinya, yang sudah ada datanya. Untuk image-nya sendiri boleh dikosongkan, maka saya tulis nullable, jenisnya image. Untuk meme types-nya jenisnya ada JPG, PNG, GIF, SPG, maksimal 2048. Saya tambahin WP. Saya mau ada GIF sudah ya, BMP dah. Bisa ada lagi untuk gambar. Icon janganlah, terlalu kecil, biasanya icon kecil ya. Oke. Oke. Saya mau nanti kalau error, pesan errornya dalam bahasa Indonesia. Jadi saya tambahkan pesan errornya. Jadi harus saya terjemahkan code required itu apa. Kayak gini ya. Dengan image maksimalnya 2 MB. 2048 itu artinya 2 MB. Jadi kalau di sini ada tuh 2, 3, 4, maka di sini saya bikin 4. Code required, code string, code max, dan seterusnya dan seterusnya. Saya biarkan seperti ini. Kalau sudah selesai, baru saya atur agar dia bisa melakukan proses penyimpanan. Ini baru validasi aja. Untuk menyimpannya, saya mau menggunakan try and catch. Coba dulu, kalau berhasil kita kerjakan apa, kalau gagal apa yang kita lakukan. Dengan fotonya juga saya mau disesuaikan. Yang pertama, di bagian try saya mau isi dulu gambarnya, fotonya alias image-nya. Saya isi dahulu nilai defaultnya dia adalah 0.
baru saya cek ada isinya nggak nih, ada yang dia ngeklik upload gambar nggak. Kalau dia ngeklik upload gambar, baru saya minta dia request isi datanya, foto tersebut. Saya mau jalankan sebuah function yang nanti saya kasih nama save file, save image atau save file, ngambil dari requestnya dia. Dollar request, oke, yang saya ambil dari nama request name, kemudian saya simpan sebagai variabel foto, ambil dari namanya apa, nama gambarnya apa. Oke, tentu ini masih error karena save filenya belum saya buat. Baru setelah itu saya bikin create-nya. Untuk produknya ini saya bikin create-nya. Create-nya mulai dari code, ambil dari request code, name, ambil dari request name, description, oke, stock, price, kategori ID, dan terakhir ini namanya image. Ya, nama yang saya pakai sebagai field, nama fieldnya image. Tahu dari mana? Bisa kita lihat di bagian produk pada migration. Ini tergantung namanya. Saya kasih namanya image, maka saya beri nama di sini image foto. Selesai. Jika sudah selesai, saya jalankan redirect-nya ke dia. Saya mau redirect-nya dia itu ke, jangan ke root, tapi saya back aja. Saya mau langsung back saja. Back. Oke. Wait. Sukses. Kemudian barang. Oke, namanya berhasil disimpan. Oke, nggak apa-apa begini. Ini dari try ya, berarti ini lebih satu ya. Saya buang aja satu. Nah, saya tambahin catch yang saya mau ambil exception saja, exception E. Oke, exception variabel saya beri namanya variabel E. Baru di kalau nggak ketemu, kalau gagal, redirectnya saya samakan, tapi pesannya adalah error. Ambil dari pesan error yang didapat atau get message. Oke, selesai error di bagian save file karena ini belum saya bikin. Kalau gitu saya buat dulu, saya letakkan saja di paling bawah. Saya beri nama variabelnya save file, tapi saya jadikan sebagai private saja, private function. Oke, save file, saya butuh nama sama filenya atau gambarnya. Oke, yang pertama saya bikin dulu variabel path-nya, ambil dari nama variabel, saya akan letakkan di dalam folder produk. Kayak tadi saya rencananya produk aja ya. Cek ulang dalam produk. Kita minimize biar kelihatan langsung public storage. Nah, di sini nih. Nah, rencananya kita nggak usah ada folder image lagi, jadi langsung saja di dalam storage itu produk. Oke, ini saja kita beri namanya. Kemudian untuk nama file, saya mau ngambil dari namanya sendiri, name, variabel name ya. Tapi saya pastikan name-nya itu tidak ada spasi gitu.
atau dan tidak ada huruf besarnya, tidak ada huruf kecil. Jadi boleh saya ambil dasarnya date, juga boleh saya ambil dari time, date time. Oke, ini saya ambil dari, saya mau namanya dulu di depan baru jam, berarti saya kasih aja str slug. Ini tujuannya biar menerjemahkan dari nama jadi slug. Misalnya Muhyiddin Saimin, maka M-nya jadi kecil, tadi M-nya besar, jadi contoh ya, slug itu dia akan menerjemahkan kayak gini. Nah, maka dia akan menerjemahkan jadi gini, Muhyiddin. Nah, karena dia di sebagai aturan slugnya diizinkan dengan Oke, jadi saya kasih nama str slug dari nim $nim. Oke, maunya saya begini, baru saya gabung dengan tanggal, bulan, dan tahun. Saya boleh pisahkan dengan underscore ya. Kalau saya memakai underscore, saya tambahkan gini, baru saya kasih tanggal ya, date. Oke, saya kasih spasi saja, YMD. Oke, akhiran file saya butuhkan, gabungkan dengan akhiran file dot get original extension, artinya .bb.png. dia akan menyesuaikan dengan defaultnya dia. Pathnya sudah, nama file pun saya sudah dapatkan, nama file. Kemudian saya lakukan perintah untuk move, pindahkan filenya ke file dengan namanya. Lalu saya kembalikan, terakhirnya kembalikan returnnya ke file dan nama filenya. Oke, selesai. str-nya belum ada ya, saya import dulu. Saya ambil yang illuminated support str ya, illuminated support str. Ini oke, sudah support str. Oke, selesai. Saya lanjut berikutnya. Ini selesai untuk urusan upload foto di bagian simpan file. Kita buktikan hasilnya. Kita default isi otomatis saja. Ini misalnya saya isi dengan kode 12345678910. Oke, ini defaultnya, jenisnya elektronik. Kalau gambarnya diupload ya. Oke, klik upload. Oke, datanya sudah berhasil, tapi malah hilang doang. Cek dulu hasilnya. Request resource product was not found in this server. Cek ulang. Oke, web iconnya masih ada. Produk. Oke. Kategori ada. Produk. Nggak ada. Cek di lampunya, resource product class, product controller except show. Ini belum, boleh di minimize dulu aja biar errornya nggak mengganggu. Kita cek di bagian index product. Index product ya. Oke. Kita ambil urut berdasarkan produk index. Ada yang keganti kah? Ini tutup. Oke, cek di bagian products index blade product dixstore manajemen produk. Oke, tidak tahu kenapanya. Kita ulangi lagi saja.
ulangi. Kita ulangi produk. Not found. The requested resource product was not found in the server. Coba kita cek PHP artisan route list. Kategoris oke semua. Ini produk. Kategoris ada get, kategoris index. Nah ini untuk produk ada. Nah ini get produk, oh ada ya. Index post controller add index ada di sini. Product controller. Oke. Teorinya benar. Sampai dengan show dia ada tambahan di storage. Cek ulang layout master, manajemen produk, kita cek ulang saja. Minimal manajemen produk tes ada ya. Index return oke. Public function product controller produk kategori support str. Kita tes yang sudah jalan saja. Kita percobaan saja. Return view layout master, hanya untuk percobaan saja. Tidak ada produk tetap. Layout master. Oke, salah, nggak sengaja. Master not found. Resource product not found. Web.php resource product controller class except show, kecuali show. Kita nggak usah pakai accept dulu. Kita uji coba. Kita pakai get. Produk controller. Oke, kita pakai produk controller class index. Misal ini saja, satu saja.